Halo teman-teman penikmat catur, bertemu lagi dengan Jari Pelawi Chess. Kali ini pertandingan Master Muda, Grandmaster Muda maksud saya. Fabiano Caruana berasal dari Amerika dan Gukesh berasal dari India. Pertandingan ini menunjukkan bahwasanya kedua Master Muda ini, Grandmaster Muda ini memiliki andil penting dalam negaranya. Maka dari itu, tidak usah berlama-lama, kita ambil ilmunya. Kalian harus bersiap-siap dan berkonsentrasi tinggi. Fabiano Caruana memegang bidak putih dan Gukesh memegang bidak hitam. Caruana memulai dengan pion E 2 langkah dan Gukesh membalas pion C 2 langkah. Pembukaan Sisilia terlihat di papan. Kuda dinaikkan ke F3, lalu hitam menaikkan kuda ke C6. Putih menaikkan gajah dan mengancam kuda, lalu hitam mengambil inisiatif menaikkan pion G 1 langkah. Putih membalas memilih posisi rokade, dan hitam melakukan pergerakan yang atraktif ya di langkah awal ini teman-teman, di mana dia di sini menaikkan gajah ke G7, persiapan membuka untuk jalur rokade pendek. Kali ini gajah memukul kuda. Karena nilai plusnya putih akan mendapatkan posisi hitam yang pion bertumpuk ya di jalur C. Kali ini putih mengambil langkah bergeser benteng ke jalur E. Hitam merespon dengan menteri ke C7. Putih menaikkan pion H1 langkah, mengantisipasi pergerakan langkah kuda ya. Setelah hitam menaikkan pion D1 langkah, putih berinisiatif untuk melakukan pergerakan di pion center mengajak pertukaran. Lalu hitam merespon menangkap pion tersebut. Lalu pion pun dibiarkan sementara waktu ya, seperti diberikan secara gratis oleh putih. Tapi hal itu ada masanya teman-teman. Jika kita perhatikan akan kesulitan bagi hitam. Makanya Gukesh di sini melakukan pengorbanan pion kembali, tapi putih mengabaikannya. Kuda dinaikkan ke C3, lalu hitam memukul saja pion yang ada di D3. Kali ini pertukaran pion terjadi. Kuda mengambil alih ke H6, mengambil pergerakan ke F5. Putih mengambil pertukaran posisi pion tadi ya teman-teman, apabila ini, dan kuda ini tidak bisa dimakan ya oleh gajah. Apabila dimakan, maka seperti inilah yang akan terjadi teman-teman. Maka gajah akan pukul kuda dan posisi hitam tidak bisa melakukan rokade pendek. Maka dari itu, hitam tidak melakukan hal itu teman-teman, melainkan posisinya menaikkan kudanya tadi seperti rencana awal ya ke F5. Dan posisi sekarang ini kuda terancam karena diancam oleh menteri dan diancam juga oleh gajah. Gajah membackup ke F4, lalu menteri menggeser karena menghindari dari pimpinan ya, sekaligus mengancam pion yang ada di B2. Melihat hal itu, Caruana langsung menaikkan kuda ke A4 sekaligus melindungi pion dan pergerakan manuver ke C5. Kali ini hitam menaikkan pion F1 langkah mengancam kuda, kuda dipukul mundur ke F3. Hitam melakukan rokade pendek dan putih melakukan langkah yang brilian teman-teman, menaikkan pion D1 langkah agar pergerakan di pion center itu terjaga. Putih mengorbankan posisi pertahanan ya, karena mengancam posisi gajah dan gajah mundur. Kali ini jelas terlihat, Gukesh bermain sangat agresif menaikkan pion H. Benteng melindungi jalur yang ada di kolom 4, lalu menteri bergeser mengambil posisi, ancang-ancang untuk pertahanan hitam. Menteri putih juga bergeser ke C2 dan kali ini benteng naik. Terlihat seperti mau jadi double ya di posisi F. Benteng F juga sudah didoublekan di jalur E. Kali ini gajah mundur untuk melindungi pion. Dan menteri menumpuk sudah di jalur 3 ya teman-teman. Benteng, benteng, dan menteri ada di jalur E. Melihat hal itu, kita menaikkan menteri dan mengancam pion yang ada di A2. Putih merasa tidak aman dengan posisi menteri, maka kuda mengusir di C3 dan menteri harus mundur ke D7 mengambil posisi awal. Menteri putih naik ke C4 mengancam posisi benteng yang ada di F7 dan kali ini menteri juga manuver kembali. Terlihat ya teman-teman, di sini permainannya sangat defensif
karena masih saling menjaga, belum ada pengorbanan ataupun langkah-langkah interaktif yang dilakukan. Pion E dinaikkan dan mengancam 2 kali posisi pion yang ada di B4. Hal itu dilihat oleh putih dan benteng mengawal posisi pion. Menteri bergeser menghindari posisi open-open ya dari benteng putih. Kembali dilakukan oleh putih dan kali ini menteri juga bergeser dengan posisi yang sama, teman-teman. Dan langkah putih juga melakukan hal yang sama. Dan kelihatan di sini ya teman-teman, Gukes melakukan langkah sudah 3 kali berulang. Maka dari situ kita mengambil inisiatif, maka hitam ini sebenarnya sudah menginginkan posisi remis ya. Tetapi Caruana tidak menginginkan hal itu, dia menghindari langkah berulang 3 kali. Pion A dinaikkan 1 langkah, berupaya mengambil tempo, dan kali ini Gukes juga membalas tetapi melakukan pion A 2 langkah, mengajak pertukaran. Kuda manuver keempat, lalu putih merespon dengan mengancam pergerakan kuda. Dan kali ini posisi pion telah beradu, benteng pukul pion, dan sekaligus membuka gajah mengancam pion. Menutup sambil mengancam posisi pion yang ada di E6, langkah kuda yang sangat tepat menurut saya teman-teman. Hitam tidak mempunyai banyak pilihan, mengajak pertukaran menteri sekaligus mengancam gajah, mengancam kuda, dan mengancam pion. Lalu menteri turun ke E2, dan jelas di sini teman-temannya, sebenarnya langkah itu salah karena membiarkan posisi pion A dimakan oleh benteng. Lalu putih melakukan posisi langkah yang atraktif menurut saya. Kali ini dia menjaga posisi jalur pion D, benteng telah bergeser, dan kali ini benteng double di posisi jalur A. Sedikit posisi yang tidak nyaman ya bagi putih, karena pergerakan di jalur menteri sudah tidak kondusif. Mengajak pertukaran diiyakan oleh hitam sekaligus mengancam kuda. Kali ini pion pukul pion dan mengancam balik posisi kuda hitam. Teman-teman bisa perhatikan dan konsentrasi, kondisi ini tidaklah mudah bagi putih sebenarnya teman-teman. Kuda mundur ke H6, sekaligus posisi di sini tetap ya, pengancaman kepada kuda itu terjadi. Perhatikan langkah posisi kuda putih yang sudah diancam 2 kali oleh menteri dan gajah hitam. Next, Gukes melakukan langkah yang sangat brilian, menaikkan pion AE 1 langkah. Lihat cakaran dari langkah tersebut. Kali ini posisi kuda memakan langsung posisi pion, mengorbankan diri. Langsung disambut oleh pion. Tetap ya teman-teman, kita perhatikan posisi gajah tetap mengancam posisi kuda. Benteng mengambil alih sekaligus menjaga kuda dan mengancam menteri. Melihat hal itu, Gukes tetap santai ya, menteri diancam dan menteri tidak berlari, melainkan gajah mengancam balik posisi menteri putih. Dan kali ini menteri putih menghindar, tetap terjadi pengancaman kepada menteri hitam. Hitam melakukan langkah yang sangat atraktif, ada ancaman skakmat jika gajah petak putih yang dimiliki hitam bergeser ke H3. Caruana baru saja memukul pion dan mengancam raja, posisi skak, hitam menutup dengan benteng agar raja tidak bergeser ya teman-teman. Putih melakukan benteng ke E1, menghindari posisi ancaman dari menteri ya. Terang saja hitam telah melakukan langkah dangerous position untuk menteri masuk ke G2, ancaman skakmat terjadi di situ. Dan saya rasa langkah putih ini bisa dibilang blunder ya teman-teman. Setelah dia melihat antisipasi seperti itu, malah dia menggerakkan gajahnya teman-teman. Menggerakkan gajah agar membuka posisi benteng. Memang cara seperti itu sudah cukup sulit sebenarnya untuk melepaskan ancaman dari raja, dari menteri hitam untuk posisi skakmat. Caruana menggeser gajah, teman-teman memindahkannya ke jalur D6, langsung saja disambut. Hal itu agar posisi benteng bisa menjaga posisi skakmat ya. Gajah telah hilang dan kali ini Caruana memukul benteng, posisi skak dan wajib dimakan oleh raja. Agar melakukan pergerakan dan sekaligus membackup, maka menteri naik ke G5, mengadakan skak pada raja hitam, dan hitam menggeser ke H7. Kondisi seperti ini, teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak ya.
mana yang lebih diunggulkan. Next, putih melakukan langkah kesalahan juga teman-teman. Kali ini kuda bergeser ke E4, mengancam posisi gajah petak hitam yang ada di D6. Tapi Caruana tidak menyadari itu ya teman-teman. Kalian bisa tebak ya langkah hitam apa yang terbaik di posisi ini. Pause saja videonya agar kalian bisa memiliki banyak waktu untuk berpikir. Hitam melakukan langkah yang sangat spektakuler dan itu tidak terfikirkan oleh Caruana. Oke, kita cocokkan. Menteri pukul saja langsung kuda. Apabila benteng memukul menteri teman-teman, maka raja akan mati. Inilah yang terjadi apabila benteng memukul menteri. Teman-teman sudah bisa mendapatkan jawabannya? Ini yang terjadi teman-teman. Apabila benteng pukul menteri, maka benteng akan turun ke A1 dan skakmat. Ancaman skak tidak bisa terhindari dan mati Raja Putih. Maka dari itu setelah hal tersebut, Putih tidak memakan menterinya teman-teman, tapi dia masih melakukan bertahan ya, walaupun sudah kalah perwira cukup jauh ya teman-teman. Tetapi Putih di sini posisi Caruana masih bertahan. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Dan di sini kondisinya Putih menggeser benteng ke jalur D, ke D1. Langsung saja hitam mengambil posisi skak teman-teman. Setelah hal ini terjadi, Caruana langsung menyalami Gukes, menyatakan dia kalah. Inilah yang terjadi apabila dilanjutkan. Baik teman-teman, kita telah sampai di penghujung video. Saya harap video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa dukung channel ini agar terus memberikan informasi dan pertandingan-pertandingan catur dunia yang sangat bermanfaat bagi kalian. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Jangan lupa komentar. Bye-bye.